Halo, jumpa lagi dalam Eco Design and Build. Terakhir kita belajar untuk ukuran rumah 3x7 ya. Kemarin sudah kita memperdalam mengenai bagaimana cara membuat material-material dan fungsi-fungsi dari penggunaan material di V-Ray ya. Di sini kita belajar lagi mengenai nanti bagaimana cara membuat rendering dari scan yang sudah kita buat di pelajaran sebelumnya, sehingga kita dapat membuat still image-nya. Jadi kita belajar still image dulu, nanti setelah itu baru belajar ke animasinya. Nah, ini untuk selanjutnya kita bisa pakai di sini ada V-Ray ya. Kalau kita mau secara secara detail membuat merendering pakai V-Ray, kita bisa lihat di sini ya, yang ada tanda ini gear ini. Nah, di sini ada tanda gear di sini. Kalau secara defaultnya, kalau kita pencet ini ya, kalau kita pencet ini, nanti dia ini setelan rendering defaultnya dari V-Ray. Saya pakai V-Ray 36 dengan SketchUp Pro 2018. Jadi kita bisa gunakan bagaimana cara membuat rendering. Pertama, kalau misalnya kualitasnya medium, mungkin nanti agak ringan. Kita kalau misalnya mau lihat perbedaannya, sebenarnya bisa dilihat di sini ya. Ini kita buka aja dulu semua. Nah, di sini. Nah, ini kalau kita lihat perbedaannya seperti begini. Ini kan ada quality-nya di sini. Jadi kalau kualitasnya makin tinggi, yang jelas ngerendernya makin lama. Seperti begitu. Jadi ini ada ukurannya, ada high, ada terakhir very high. Jadi di sini kalau lihat posisi kayak subdivision, sample size-nya itu bisa kita lihat berubah-berubah ya. Makin kualitasnya makin bagus, berarti makin tinggi nilainya, seperti begitu. Tergantung, nanti ada yang bisa makin tinggi, bisa pakai rendah begitu ya. Jadi kayak ini noise limit ini, kalau dia makin very high ya, quality-nya very high, jadi dia makin besar, makin kecil dia 0,05. Jadi kita pakai misalnya standar medium dulu ya. Yang penting kita tahu dulu bagaimana cara membuatnya. Sebelum ngerender kita harus posisikan dulu yang mana posisi yang paling tepat untuk still image kita. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung yang mana bakal jadi daerah mana yang bakal jadi hasil dari rendering still image itu seperti begini. Jadi kita hidupkan aja save frame-nya. Nah, ini kita kan aspek rasionya ini 16:9, kita bikin aja 4:3 biar tahu ya. Nah, ini ada batasnya di sini ya, seperti bingkai begitu yang terang. Nah, itu bagian yang akan dirender nanti ya. Oke, kita lanjut untuk bagaimana cara ngerendernya untuk di V-Ray ya. Di sini V-Ray kita coba kita pencet aja di sini V-Ray. Nah, ini untuk mesetnya dia secara default seperti di sini ya. Nah, ini kalau kita pencet di sini berarti defaultnya seperti ini. Nah, untuk membedakannya medium atau high atau very high, di sini ada setelannya. Jadi perbedaannya itu bisa kita lihat di sini, nanti berubah-ubah angkanya ya. Yang 1500 berapa ini nanti dia berubah. Jadi semakin tinggi angkanya ini berarti dia semakin berat nanti ngerendernya. Jadi tergantung spek komputer masing-masing. Kalau misalnya dia ngerender dengan spek komputer yang kurang bagus, nanti akhirnya jadi lama seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ubah lagi, misalnya ini kita ubah angka ini misalnya makin lebih tinggi. Jadi kita lihat aja yang berubah di sini apa. Kalau dia makin tinggi, kayak ini noise limit ini makin rendah dia. Berarti kalau dia makin rendah nilainya, makin tinggi kualitasnya. Terbalik sama ini ya, kayak subdivs ini ya, light gauge. Nah, biasanya kalau untuk memudahkan ya ini kan defaultnya kan 16:9 atau widescreen. Biasanya saya pakai 4:3 dan di sini save frame-nya biar kelihatan nanti di sini ya. Nah, ini kalau kita ini ya, kita
lihat nanti di sini seperti ini bentuknya. Shape frame-nya ini berubah-ubah. Misalnya kita naikkan misalnya spek height-nya 1200 misalnya, nanti dia mengikuti ininya mengikuti ukurannya ya, size-nya ya, shape frame-nya. Ini ukuran pixelnya, image width sama height-nya. Nah, misalnya mau kita coba di sini ada environment macam-macam di sini. Nanti kita coba untuk yang dasarnya dulu ya. Jadi kalau misalnya render with V-Ray seperti ini, kita tekan aja. Nah, di sini ini settingan default semua, bawaan dari V-Ray 36. Jadi kalau dari V-Ray 36 biasanya ini belum muncul, ini kita munculkan seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini kan secara kasarnya di kacanya ini aja dia, karena kemarin pilihannya seperti ada mirrornya seperti begitu ya, akhirnya jadi seperti cermin begitu teman-teman. Ini bisa disetting semua di default materialnya seperti begitu. Jadi makin tinggi resolusinya, gambarnya juga makin bagus, tapi juga makin berat renderingnya seperti begitu. Nah, ini dia lagi proses, mungkin kalau misalnya terlalu lama bisa kita percepat videonya nanti. Kita tunggu aja ya, kita percepat. Jadi dia merender secara bertahap ya teman-teman. Kalau misalnya dilihat itu dia ngerendernya bertahap. Jadi bisa dilihat di sini perubahan dari awalnya cuma titik-titik, akhirnya berubah jadi seperti begini ya. Nanti ini renderingnya bertahap, jadi makin rendah resolusinya makin cepat dia seperti itu. Nah, oke teman-teman, di sini kita sudah selesai merender hasil akhirnya ya. Memang sepertinya agak lama kalau misalnya kita pakai sistem di sini ada namanya, kalau kita kecilin ya. Nah, ini kita ada brute force namanya. Ini yang bikin lama aja. Nanti kita coba pakai yang irradiance map ya. Nanti lain kali. Nanti kalau misalnya kita pakai brute force ini, kita ganti jadi tadi irradiance map. Nanti kita di render selanjutnya kita coba ya. Nah, ini tadi hasilnya di mana tadi ya? Nah, hasilnya tadi ada di sini. Nah, ini kita bisa kita atur sebenarnya exposure-nya, white balance-nya. Kalau misalnya mau kita atur, ini harus kita centang dulu. Nah, untuk mengembalikan tinggal reset aja ke asli default-nya ini ya. Jadi kita tinggal atur ini exposure-nya, misalnya kita naikkan. Nah, dia jadi terang, terus kontrasnya juga kita bisa atur juga. Nah, misalnya kurang tajam atau bagaimana antar materialnya jadi kelihatan. Jadi tinggal maunya teman-teman bagaimana, bisa kita atur seperti itu. Ini juga ada level sini. Kalau saya sering suka pakai exposure level, mungkin color balance juga bisa juga kita atur nanti. Untuk lebih detailnya nanti kita pakai yang tingkat lebih lanjut lagi untuk sistem rendernya bagaimana ya.
di sini. Cuma kita perkenalan aja dulu biar bisa tahu teman-teman. Biasanya lebih banyak di sini, biasanya diatur exposure. Nah, mungkin mudah-mudahan ini teman-teman bisa mengerti di sini, bisa bermanfaat. Nah, bagaimana cara merender secara defaultnya dari bawaan dari V-Ray ya, V-Ray 36. Kalau misalnya kita mau simpan hasilnya bisa kita klik di sini dulu. Sini ada Save Current Channel. Nah, ini dia bisa kita atur bentuk filenya seperti apa, mau PNG, BMP, TGA, HDR bisa. Tapi biasanya kita save aja pakai JPG ya. Kita taruh di mana, misalnya di pictures, misalnya tergantung teman-teman maunya di mana. Misalnya kita masukkan contoh view 1 ya. Contoh view 1 ini sudah ada filenya, mungkin kita timpa aja ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nanti tinggal kita buka di sini, misalnya posisinya ada di mana. Jadi kita bisa lihat hasilnya seperti ini ternyata. Nah, ini kalau pakai brute force tadi yang apa namanya, waktu ngerendernya pakai brute force tadi yang ini ya, yang brute force ini. Nah, ini memang agak berat. Biasanya kalau saya in lagi. Nah, kedua ini juga tadi kualitinya very high. Kalau misalnya kita kecilkan misalnya ke medium, bisa jadi lebih cepat lagi seperti itu teman-teman. Nanti di videonya mungkin terlihat cepat. Tapi untuk kalau misalnya terlalu cepat juga waktu saya masukkan perintah gambarnya, mungkin nanti bisa diatur sama teman-teman sendiri ya. Mungkin seperti itu. Untuk video kali ini mungkin itu saja. Mudah-mudahan teman-teman bisa ngerender secara mandiri ya nanti. Untuk itu kita save dulu. Nanti misalnya mau kita pakai settingannya itu nanti bisa kita simpan ya, settingan yang tadi, settingan V-Ray yang tadi yang ini. Nah, yang ini bisa kita simpan. Mungkin itu saja pelajaran kali ini. Mudah-mudahan bisa mengerti. Keep learn, keep creative.